Mempunyai sahabat sungguh menyenangkan dan membahagiakan. Alkitab dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesesakan. Saudara, apakah saudara punya sahabat? Saya yakin setiap saudara punya sahabat. Jangan lupa, kita punya seorang sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menyebut kita hamba tetapi sahabat. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 sampai 15, di mana Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kita disebut Yesus sebagai sahabat, dan kita dijadikan sahabatnya. Sungguh berbahagia sekali. Tuhan menyebut kita sahabat dan menjadikan kita sahabat. Kita punya seorang sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sejak kapankah kita menjadi sahabat Allah? Sebenarnya sejak penciptaan. Manusia diciptakan menjadi sahabat Allah, hidup senantiasa bersekutu dengan Allah dan memuliakan Allah. Tetapi dosa telah merubah semuanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dosa menjadi pemisah kita dengan Allah. Sehingga kita manusia harus diusir dari Taman Eden. Kita tidak lagi menjadi sahabat Allah, tapi dosa telah menjadi pemisah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, manusia berdosa ini, Dia telah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Ia meninggalkan surga, datang ke dalam dunia, rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk kita. Kematiannya tidak saja menebus kita dari dosa, tidak hanya membenarkan kita, tapi memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara, kita bersyukur sebagai orang-orang percaya, kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kini kita bukan lagi menjadi seteru, tapi kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Dan Tuhan mau agar kita tetap hidup di dalam Dia. Kita bersyukur, mulai pengorbanan Kristus, kita ditebus, diselamatkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah dan dijadikan sahabatnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan kita dijadikan sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Bagaimana kita dapat hidup dekat dengan Sang Sahabat? Tuhan Yesus mengatakan, yaitu ketika kita hidup di dalam kasih. Seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mau agar kita hidup di dalam kasih. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, supaya aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara, kita mohon Tuhan tolong agar kita tetap hidup di dalam kasih. Dan yang selanjutnya, yaitu kita senantiasa bersuka cita di dalam Dia. Dalam ayat 11 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita akan hidup di dalam Tuhan dan juga dekat dengan Dia. Karena ketika kita hidup dalam sukacita dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Saya lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah kita mohon kepada Tuhan agar kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan memang mengatakan semua itu supaya sukacita Tuhan ada dalam kita dan sukacitanya itu menjadi penuh di dalam kita. Kita bersyukur kepadanya dan kita bisa dekat dengan Dia ketika kita taat dan berbuat sesuai dengan perintahnya. Dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15 menyatakan ini dengan jelas. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara, kita bersyukur. Kita dijadikan sahabat Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat yang setia, mau menjadikan kita sahabat. Bagaimana kita dapat tetap hidup dekat dengan sahabat? Yaitu ketika kita berbuah bagi Tuhan. Tuhan mau kita hidup berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan kepada kita, bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap
supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Itu adalah satu hal yang indah. Tuhan Yesus pokok anggur, kita rantingnya. Ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan, sang pokok anggur, maka kita akan menghasilkan buah. Ketika kita jauh daripadanya, lepas daripadanya, kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan tolong agar kita senantiasa menghasilkan buah. Buah apa yang kita bisa hasilkan? Yaitu kehidupan yang kudus. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 22. Juga persembahan yang kita berikan kepadanya. Roma 15 ayat yang ke-26 sampai 28. Demikian juga orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 13. Dan segala pekerjaan baik kita kerjakan di dalam dan untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Dan juga buah-buah roh yang kita hasilkan dalam hidup kita. Itulah buah yang kita peroleh dari Tuhan. Yang kita dapat hasilkan ketika kita dekat dengan Tuhan sang sahabat kita. Buah roh itu apa? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dekat dengan Tuhan akan membuat kita menghasilkan buah dalam seluruh hidup kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menghasilkan apa? Yaitu kita akan menghasilkan sahabat. Tuhan mau kita menjadi sahabat baginya. Dan ketika kita mengatakan kita adalah sahabatnya, maka kita juga harus menjadi sahabat bagi sesama kita. Menjadi sahabat bagi orang-orang berdosa. Sama seperti Kristus, dia juga adalah sahabat bagi orang yang berdosa. Banyak orang protes ketika dia makan, minum bersama dengan pungut cukai, orang-orang berdosa yang lain. Mereka mengatakan dia duduk bersama dengan orang berdosa. Tuhan Yesus katakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Untuk menjadi penebus baginya, penyelamat baginya, dan sahabat bagi mereka. Kita adalah orang berdosa, tapi kita telah ditebus dan diselamatkan, dan dijadikan menjadi sahabatnya. Dan Tuhan juga mau kita menjadi sahabat bagi sesama kita. Kita sudah mendapatkan kasih. Biarlah kita dapat berterima kasih kepadanya, kita dapat memiliki kasih dalam hidup kita, dan dapat membagikan kasih kepada sesama kita. Biarlah Tuhan tolong kita dapat saling mengasihi satu dengan lain, dan juga berbagi kasih kepada sesama kita. Kalau kita mengatakan kita sahabat dari Tuhan Yesus Kristus, nyatakanlah dengan kasih kepada sesama kita. Kristus adalah sahabat kita. Dia adalah sahabat saya, dia tentu sahabat saudara juga. Amin.